Hai semua, perkenalkan kami dari tim KKN PPM Batur UGM tahun 2021. Pada video kali ini kami akan membagikan informasi tentang pengolahan kopi biji karika. Halo semua, tahu nggak sih apa itu buah karika? Buah karika merupakan salah satu buah khas daerah dataran tinggi Dieng. Buah ini memiliki rasa yang unik, aroma yang harum, serta tekstur kenyal pada daging buahnya. Saat ini, pengolahan buah karika masih sebatas pembuatan manisan serta sirup yang berasal dari daging dan sari buahnya saja. Sedangkan untuk bijinya masih menjadi limbah industri. Padahal, biji karika ini memiliki kandungan antioksida yang tinggi serta dapat dimanfaatkan menjadi produk yang dapat dikonsumsi dan bernilai jual yang tinggi. Pada kesempatan kali ini, kita akan memanfaatkan biji karika dengan cara mengolahnya menjadi kopi yang kaya akan antioksidan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman serbuk ini berasal dari limbah biji karika yang telah diambil sarinya. Yuk, langsung aja kita ke proses pembuatan minuman kopi biji karika. Langkah pertama, biji karika yang telah diambil sarinya kemudian dicuci dan dipisahkan dari pulpnya. Setelah dicuci, biji direndam dengan larutan asam sitrat selama 1 jam. Pada perlakuan kali ini, diperlukan 4 gram atau setengah sendok teh asam sitrat untuk merendam 1 kg biji dengan 2 liter air. Setelah dilakukan perendaman dengan asam sitrat, biji kemudian dibilas dan direndam kembali dengan air selama 24 jam. Proses berikutnya yaitu pengukusan. Biji karika kemudian dikukus selama 30 menit. Setelah dikukus dan didinginkan, proses selanjutnya yaitu fermentasi. Pada proses fermentasi dilakukan dengan menambahkan inokulum komersial yang mengandung Rhizopus oligosporus. Inokulum ditambahkan ke dalam biji karika lalu dicampur secara merata. Pada proses fermentasi ini diperlukan 4 gram atau 1 sendok teh inokulum komersial untuk 1 kg biji karika. Setelah dicampur secara merata, kemudian biji dikemas dengan plastik polietilen yang dilubangi untuk menciptakan kondisi aerob selama proses fermentasi. Proses inkubasi pada biji karika dilakukan selama kurang lebih 72 jam atau 3 hari, sampai muncul micelia dari kapang Rhizopus oligosporus pada biji karika. Proses selanjutnya yaitu pengukusan. Pengukusan biji karika hasil fermentasi ini dilakukan selama 10 menit yang bertujuan untuk menginaktivasi enzim. Setelah biji dikukus dan didinginkan, selanjutnya biji dikeringkan dengan menggunakan pengering kabinet atau oven pada suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 8 jam untuk menurunkan kadar airnya. Setelah dikeringkan, biji karika selanjutnya disangrai. Penyangraian dapat dilakukan dengan menggunakan mesin sangrai atau dengan manual menggunakan api kecil, yang diakhiri dengan berubah warna biji karika menjadi coklat kehitaman, serta aroma langu biji mulai hilang, dan muncul aroma seperti biji kopi sangrai. Penyangraian membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit tergantung kapasitas biji yang disangrai. Biji karika yang telah disangrai kemudian dihaluskan. Pada penghalusan kali ini dapat ditambahkan buah nangka kering untuk menambah cita rasa pada minuman. Rasio penambahan buah nangka kering dengan biji karika yaitu 1:3. Penyaringan serbuk karika ini dilakukan untuk memisahkan antara serbuk yang sudah halus dan yang masih kasar. Langkah terakhir yaitu penyeduhan. Penyeduhan kopi biji karika ini dilakukan dengan air panas dan dapat ditambahkan dengan gula sebagai pemanis.
penyeduhan. Penyeduhan kopi biji karika ini dilakukan dengan air panas dan dapat ditambahkan dengan gula sebagai pemanis. Kalian tahu nggak sih apa saja manfaat mengkonsumsi minuman biji karika ini? Jadi, biji karika ini memiliki banyak manfaat. Manfaat yang pertama yaitu dia kaya akan antioksidan. Yang kedua, menjaga kesehatan usus, melancarkan pencernaan, mencegah kanker, dan baik untuk kesehatan mata. Dengan demikian, semoga proses pengolahan biji karika menjadi minuman kopi ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai jual pada biji karika yang semulanya hanya menjadi limbah. Terima kasih.